Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita lancarkan kembali dan kita baca doa-doa kita, ya. Allahumma, sama-sama semua. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita. Ya, kali ini kita seperti biasa di awal bulan ya membahas tafsir maudhu'i, tematik ya. Ya, kali ini tema yang ingin saya angkat terkait dengan masalah ya perlawanan dan perjuangan ya menghadapi kaum Yahudi. Ya, kita tahu sampai sekarang bangsa Palestina masih berada di bawah penindasan dan penjajahan kaum Zionis Yahudi. Ya, dan ini bagi kita sebagai seorang muslim harus menjadi bagian dari perhatian kita juga, kepedulian kita juga, dan pembelaan kita juga. Sebab ini bukan hanya tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab seluruh umat Islam. Ya, apalagi di sana terdapat Masjidil Aqsa ya yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Ya, maka kita akan coba bahas satu ayat atau dua ayat yang juga banyak berbicara tentang
kaum Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ya settingnya kurang lebih itu memang ya begitulah ya sejarah dan pelajarannya. Ya selalu akan kita dapati hal-hal yang sama, ya hal-hal yang mirip, agar kita dapat mengambil pelajaran, ya bahwa apa yang pernah terjadi ya pada masa sekarang juga dapat terulang, ya. Dan karena itu bagaimana kita menghadapinya pun semestinya sama sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum Yahudi, ya, karena latar belakangnya sama, kasusnya sama, dan ini memang bisa jadi atau boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaum Yahudi ini sebagai bahan pelajaran bagi kita, bahan juga ujian dan latihan bagi kita untuk semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Hasyr, ya, meskipun tentu tidak kita bisa bahas semuanya, ya, tapi memang surat Al-Hasyr ini berbicara ya pada bagian-bagian awalnya terkait dengan kaum Yahudi, khususnya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, ya. Jadi dikenal di tengah masyarakat Madinah, bahkan sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu sudah banyak kaum Yahudi yang tinggal di sana. Ya, mereka berkelompok-kelompok sesuai sukunya juga. Jadi ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ya. Mereka itu tinggal di Madinah, ya, diriwayatkan mereka itu pelarian dulunya, ya, dari negeri Palestina lalu ke negeri Yaman, Sabah, dari Sabah baru ya ke Madinah. Begitu ya. Mereka tinggalnya biasanya berkelompok-kelompok di dalam benteng, ya, di dalam wilayah yang terbatas. Ya, dan sebelum Rasul datang mereka cukup menguasai khususnya masalah perdagangan. Ya, di masyarakat Madinah itu adalah masyarakat pertanian. Nah, ekonominya itu mereka yang menguasai. Kalau lihat setting sekarang ya kurang lebih seperti itu juga. Ya, dunia sekarang itu sedikit banyak ya, ekonomi ya secara makro, secara garis besar itu banyak dikendalikan oleh kaum Yahudi. Saat itu di Madinah juga begitu. Ya. Mereka itu boleh dibilang masyarakat elit lah ya. Pertama juga punya pendidikan karena bisa membaca menulis. Ya, mereka juga menguasai perekonomian di kota Madinah. Baik. Namun ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah tidak memusuhi mereka. Bahkan diajak untuk apa? Ya, untuk bekerja sama, untuk membuat kesepakatan bersama yang kemudian dikenal sebagai apa, Bu? Namanya Piagam Madinah kalau sekarang. Ya, disebut sebagai Piagam Madinah. Itu ketika Rasulullah ke Madinah, hijrah ke Madinah dan para sahabatnya, setelah membangun masjid, mempersaudarakan antar kaum Ansor dan Muhajirin, maka Rasulullah membuat kesepakatan bersama di antara penduduk Madinah, termasuk dengan orang-orang Yahudi. Termasuk dengan orang-orang Yahudi. Begitu ya. Yang di antara kesepakatannya adalah bahwa satu sama lain harus saling tolong-menolong, ya, bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dikatakan kalau kaum muslimin ada diserang dari luar, maka pihak lain, Yahudi dan lain sebagainya harus menolong. Begitu juga kalau misalnya kaum Yahudi diserang dari luar, maka kaum muslimin harus menolong. Asalnya demikian. Ya, asalnya demikian.
Ya. Jadi kehidupan masyarakat yang sebenarnya sudah bagus, ada kesepahaman, ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Ya, maka memang kemudian akhirnya nanti dikenal ya, kalau dalam kajian-kajian politik modern itu disebut sebagai cikal bakal dari masyarakat madani. Ya, kalau boleh diartikan secara sederhana, masyarakat sipil yang punya aturan dan kesepakatan bersama, dan itu tentu sangat bagus. Ya, sebab di saat itu masyarakat yang terbentuk itu masyarakat suku ya. Tapi oleh Rasulullah SAW meskipun sukunya tidak dibuang, akan tetapi kehidupan masyarakatnya itu ditata dengan baik. Nah, permasalahannya kemudian orang-orang Yahudi ini tidak mentaati kesepakatan. Nah, itu mental mereka yang sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. Yang namanya kesepakatan mereka sepakati, tapi di lain waktu, dalam waktu singkat, mereka dengan mudahnya mengabaikan, mengkhianati, membatalkan. Ya, sudah kita lihat kemarin dengan kasat mata bagaimana mereka sebelumnya sepakat gencatan senjata dengan para pejuang Palestina. Nggak lama, beberapa hari, kirim pasukan lagi, kirim bom lagi, dan seterusnya. Padahal sebelumnya sudah sepakat gencatan senjata. Itu bukan terjadi sekarang. Sejak dulu sudah terjadi. Termasuk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, yang ini yang kemudian nanti terjadi pada Bani Nadir, yang Allah Subhanahu Wa Taala ya kisahkan sekilas agar kita mengambil pelajaran. Ya. Jadi dalam sejarah Rasulullah nanti ya, kalau kita mau baca, ada perang namanya apa? Perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Itu perang terjadi tahun berapa, Bu? Tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah. Begitu. Ya. Tahun 4 Hijriah. Ya, berarti pada tahun 4 Hijriah itu sudah terjadi perang apa sebelumnya? Perang Badar sudah terjadi belum? Tahun berapa perang Badar, Bu? Tahun kedua Hijriah. Wah, ini harus banyak belajar sejarah lagi nih. Punya buku sejarah nggak? Di rumah punya bukunya nggak? Punya Pak Ustadz, udah lama disimpan. Ya. Baca lagi bukunya. Baca lagi. Tahun kedua Hijriah. Habis perang Badar terjadi perang apa? Tabuk ntar belakangan. Perang Uhud. Perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Nah, kalau perang Badar kaum muslimin menang mutlak. Perang Badar. Tapi kalau perang Uhud apa yang terjadi? Ya. Kalah banget sih kagak. Cuma sempat terdesak, bahkan Rasulullah terluka, dan memang banyak kaum muslimin yang syahid ya. Di antaranya yang syahid yang sangat terkenal apa? Siapa? Paman Rasulullah, Hamzah bin apa? Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu kalau kita umroh suka diajak ziarah kemana? Ke Uhud. Ya, itu Bu, kalau ke Uhud bukan ziarah gunungnya. Ini udah sampai ke Uhud, udah naik gunung aja. Ya, foto sana, foto sini. Itu kalau ke Uhud, akhirnya timbulnya permusuhan. Maka ketika mereka dapati setelah perang Uhud kaum muslimin terasa lemah, Bani Nadir ya, yang dilakukan oleh ya tokohnya namanya ada Ka'ab al-Ashraf gitu ya.
itu datang ke Mekah menemui tokoh kafir Quraisy, lalu mereka membuat kesepakatan ya bahwa mereka ini ingin menjalin kesepakatan bersama kaum kafir Quraisy yang nyata-nyata saat itu memusuhi Rasulullah. Ya tentu Rasulullah marah dong. Ya, orang udah kerjasama, seharusnya malah kemarin mereka membela Rasulullah, malah ini mereka bekerja sama dengan orang yang memusuhi Rasulullah. Dan itu juga kita lihat tipikalnya sekarang. Orang-orang Yahudi, Zionis khususnya, itu biasanya akan mensupport, membela siapa saja ya, orang-orang yang akan melemahkan kaum muslimin. Ya, terutama biasa kalau sekarang tuh banyak aliran-aliran sesat yang menyempal dan seterusnya, itu biasanya akan mereka bela, mereka support, mereka kasih dana, karena keberadaan orang-orang itu akan merepotkan dan melemahkan kaum muslimin. Ya, kalau sekarang yang lagi ramai itu di Druze di Suriah, ada kelompok namanya kelompok apa? Druze. Pernah lihat nggak Bu? Itu jenggotnya panjang, pakai imamah. Ya, tapi itu aliran campuran Kristen, Yahudi, Islam. Ya. Dan itu sangat dibela oleh orang Yahudi. Ya, mereka ini kemarin baru aja berontak dengan pemerintahan Suriah yang baru. Ya, itu mereka akan bela. Ya, jadi apa saja aliran-aliran yang sekiranya merepotkan kaum muslimin, aliran liberal atau apa, itu biasanya mereka bela. Orang Zionis itu begitu. Orang Yahudi tahu kaum muslimin lemah, pada saat itu mereka bekerja sama dengan kaum kafir Rasulullah marah. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menghukum tokoh kaum kafir Quraisy, Ka'ab al-Ashraf tadi, dan dihukum mati. Ya, orang Bani Nadir marah juga. Ya, Rasulullah lalu datang ke Bani Nadir, dan tanpa Rasulullah ketahui sebelumnya, ketika datang ke sana, kalangan dari Bani Nadir melakukan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah duduk di satu tempat, kemudian mereka merencanakan nanti timpakan batu dari atas, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Rasulullah melalui malaikat Jibril tentang rencana tersebut. Ya. Maka dengan peristiwa-peristiwa tadi, Rasulullah berkesimpulan bahwa Bani Nadir ini telah melakukan pengkhianatan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kirim pasukan, ya, kepada Bani Nadir. Ya. Asalnya Bani Nadir mau menyerah, tapi ternyata orang-orang munafik bilang lawan saja, nanti kami bantu. Itu nanti ada semua dalam surat Al-Hasyr itu kisah. Akhirnya mereka berusaha melawan dan mereka bertahan di benteng-benteng mereka. Jadi mereka itu perkampungannya dikelilingi oleh benteng. Sudah benteng, di depannya apa? Kebun korma. Jadi ada kebun korma, di dalamnya benteng. Maka Rasulullah kirim pasukan ke sana, ya tentu saya tidak dapat masuk, ya. Maka mulai Rasulullah tebangin itu pohon kormanya. Lama-lama orang dari Bani Nadir itu merasa takut, tidak berani melawan, akhirnya menyerah. Ya. Maka apa yang Rasulullah putuskan? Mereka harus meninggalkan perkampungan Bani Nadir. Ya, maka orang-orang dari Bani Nadir itu, ya, yang sebelumnya merasa kuat, merasa bisa menghadapi, merasa tidak terkalahkan, mereka akhirnya terkalahkan. Ya, cuma mereka bahkan minta, izinkan kami membawa harta benda kami yang bisa kita bawa. Ya, maka mereka bawa, termasuk rumahnya itu mereka robohkan, genteng-gentengnya dibawa. Ya, diangkut tiangnya, ya, kusennya itu mereka bawa. Ya. Ya, kata Rasul, bawa dah gidah sono, ya. Bawa. Yang penting mereka harus meninggalkan Bani Nadir. Maka diriwayatkan mereka ada yang pergi ke negeri Syam,
ada yang ke Khaybar dan seterusnya. Itu sekilas tentang perang Bani Nadir. Jadi sebenarnya nggak terjadi perang, mereka menyerah. Mereka menyerah, ya, tapi Rasulullah tidak melakukan misalnya pembantaian, tidak. Rasulullah usir mereka, atas pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah perang pertama kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Madinah. Masih ada lagi nanti perang Bani Qainuqa, perang Bani Quraidah, dan perang Khaybar. Jadi ada 4 perang terhadap kaum Yahudi. Dan yang harus diingat, ya, Rasulullah memerangi kaum Yahudi bukan karena mereka Yahudi. Paham nggak? Jangan salah paham. Ya, nanti orang digambarkan, oh, orang Islam tuh kalau beda agama diperangi. Tidak. Rasulullah memerangi kaum Yahudi di Madinah bukan karena mereka Yahudi. Karena asalnya justru Rasulullah ingin ngajak damai. Tapi karena mereka berkhianat. Karena mereka justru ingin melakukan kejahatan dan keburukan terhadap kaum muslimin. Mereka lakukan berbagai macam cara. Nanti perang Bani Qainuqa juga begitu. Ada sebabnya. Perang Bani Quraidah juga ada sebabnya. Nggak tiba-tiba diperangi gitu. Tidak. Ya, karena umumnya pengkhianatan mereka dan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Nah, insya Allah kalau kita tahu latar belakang itu, kita akan lebih mudah memahami surat Al-Hasyr. Ya, makanya memang salah satu upaya atau cara kita memahami Al-Quran adalah memang juga memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita perhatikan surat Al-Hasyr ayat pertama dan kedua barangkali yang dapat kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, tetap ini kita pakai referensi tafsir Al-Jalalain. Sabbahalillah, memuji kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Ma, apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kalau dalam tafsirnya dikatakan ma ini taglibun. Ya, jadi kalau apa kan menunjukkan benda mati apa benda hidup? Apa? Mati. Kalau benda hidup apa katanya? Siapa? Tapi di sini menggunakan kata ma, gitu ya. Maksudnya bukan berarti yang bertasbih, yang memuji Allah hanya benda mati. Ya, makhluk hidup pun memuji Allah. Makhluk Allah, baik yang makhluk hidup atau makhluk yang mati atau benda mati, itu hakikatnya adalah bertasbih kepada Allah. Jadi alam ini sebenarnya semuanya bertasbih. Langit, bumi, matahari, ya, malaikat, manusia bertasbih. Cuma memang khusus manusia dan jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Ada di antara mereka yang tidak mau bertasbih. Padahal seluruh alam ini, hewan-hewan, binatang itu bertasbih. Mereka bertasbih. Maka sebenarnya kalau kita juga bertasbih, kalau kita juga memuji Allah, ya sebenarnya kita itu sedang membangun keselarasan di alam ini, membangun harmoni di alam ini. Kebalikannya, kalau ada orang tidak mau bertasbih, tidak mau memuji Allah, tidak mau bertunduk di hadapan Allah, dia itu telah mengganggu keharmonisan alam. Sebab alam itu secara keseluruhan bertasbih, memuji Allah, ya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang al-aziz. Al-aziz itu artinya apa? Ya, perkasa, artinya zat yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Kalau orang sekarang bisa punya izzah. Izzah itu artinya apa? Kekuatan, harga diri. Ya, jangan sampai ada orang
main-main dengan kita. Kita harus punya kekuatan. Maka Allah yang maha kuat, Allah punya kekuatan. Ya. Allah dapat melakukan apa saja terhadap hambanya. Ya. Tapi juga Allah Al-Hakim. Ya. Hakim itu apa? Dari kata hikmah. Punya hikmah. Allah penuh dengan hikmah. Ya. Sebab segala apa yang Allah lakukan pasti semuanya ya baik, terukur dan seterusnya. Ya, ini juga sebenarnya merupakan muqaddimah dari surat ini untuk menggambarkan bahwa Allah menurunkan ajarannya, Rasulullah dan nanti juga kaum muslimin ya itu hendaknya punya dua sifat ini. Pertama sifat izzah, punya harga diri, punya kekuatan. Ya. Apa pentingnya kita punya kekuatan? Agar orang lain tidak mudah melecehkan dan menghinakan kita. Ya. Jangan jadi orang yang lemah. Kalau jadi orang lemah gampang diinjak, gampang dinista dan seterusnya. Maka hendaknya kita punya kekuatan. Kekuatan apa? Ya fisik, kekuatan iman, kekuatan ilmu. Ya, kalau sekarang juga kekuatan ekonomi. Ya, itu kekuatan-kekuatan tersebut hendaknya kita bangun. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi bukan sekedar kuat saja, tapi punya hikmah. Kuat tapi terkendali. Kalau sekedar kuat saja akhirnya sombong, akhirnya berlagak, akhirnya semau-maunya. Harus punya hikmah yang dapat mengendalikan kekuatan kita. Kapan mau dipakai, kapan mau digunakan. Ya, jangan mentang-mentang kuat sedikit, baru juga belajar silat dikit udah pasang jurus saja. Ya. Tidak perlu. Ya, kapan dipakai dan seterusnya. Perlu ada hikmah, perlu ada sikap bijaksana. Ya, jangan sampai mentang-mentang kita kuat, apa saja mau kita hadapi dengan kekuatan. Tidak, ya, ada saatnya. Jadi orang kalau cuma hikmah saja tidak punya kekuatan, bisa jadi dia gampang dikalahkan. Tapi juga punya kekuatan saja tidak punya hikmah, bisa jadi dia ngawur dan sembrono, ya, ceroboh dengan segala apa yang dia miliki. Yang ideal adalah punya kekuatan juga tapi punya hikmah. Dan itu merupakan bagian dari nama Allah dan sifat Allah, yaitu Al-Azizul Hakim. Baik. Kemudian Allah katakan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Huwallazi, dialah Allah. Huwa di sini kembali kepada Allah. Akhrajal ladzina kafaru, yang mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Ya, jadi ayat ini menegaskan ya memang terjadi peristiwa seperti yang tadi kita katakan, tapi pada hakikatnya yang mengatur semua itu tak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir akhirnya mereka meninggalkan perkampungan mereka, tak lain merupakan bagian dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah akhrajal ladzina kafaru, yang mengeluarkan orang-orang kafir. Ya, ini memang dipertegas bahwa Yahudi, Nasrani, kalau dalam akidah kita ya orang kafir. Tapi kita nggak perlu panggil mereka. Kalau kenal teman dekat orang Nasrani, bang kafir, nggak perlu. Mas kafir, ya, nggak usah. Tetap biasa saja panggil namanya. Kalau ada atributnya, panggil atributnya Pak, Mas, Bang, dan. Tapi bahwa mereka karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang kafir, ya itulah yang memang Allah sebutkan. Akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Dan dalam hal ini
Yang dimaksud ahlul kitab adalah Bani Nadir dari kalangan kaum Yahudi. Dialah Allah yang mengeluarkan orang kafir dari kalangan ahli kitab min diyarihim, dari perkampungan mereka, min masakinihim bil Madinah, dari tempat-tempat tinggal mereka di Madinah. Ya, dari perkampungan Bani Nadir. Li awwalil hasyr. Ya. Pada pengusiran pertama. Ya. Jadi memang dikatakan bahwa ini pengusiran mereka yang pertama. Nanti mereka akan terusir lagi dari negeri Syam, dari Palestina. Kapan mereka tuh nanti akhirnya diusir itu? Dalam sejarah Islam, kapan mereka terusir lagi? Itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Kemana? Ke Khaybar. Ya. Baik. Jadi mereka diusir ya dari Madinah, dari perkampungan mereka di Madinah pada pengusiran yang pertama. Baik, ma dzanantum, kalian tidak mengira, ayyuhal mu'minun, maksudnya orang mukmin, ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Ya. Ma dzanantum, ya. Kalian tidak akan mengira ya bahwa mereka dapat keluar. Ya, jadi wa dhannu annahum mani'at, dan mereka sendiri orang-orang siapa? Yahudi, itu juga mereka mengira bahwa mereka itu punya penghalang dan pencegah yang kuat. Ya. Husunuhum, ya. Dicegah oleh siapa? Benteng-benteng mereka minallah, dari azab Allah. Jadi kaum muslimin itu asalnya juga bukan pesimis ya. Sebab apa? Sebab secara psikologis disebutkan dalam kitab-kitab sirah, secara psikologis kaum muslimin baru saja selesai perang Uhud dalam kondisi kejiwaan yang mulai yang lumayan lah ya, lumayan terpukul. Lalu mereka dihadapkan pada pembangkangan Bani Nadir, yang mereka ini berada dalam benteng yang kuat. Di depan bentengnya ada kebun-kebun kurma. Ya, jadi ada semacam, ya boleh dibilang keraguan dan kekhawatiran apa bisa melawan mereka. Sementara saat itu kaum muslimin sedang lemah karena habis perang Uhud. Kaum dari Bani Nadir pun merasa pede. Oh, kami nggak bakal bisa dikalahkan, nggak gampang ngalahin kami kan di benteng yang kuat, nggak gampang. Ya, Muhammad dan pasukannya pun lagi lemah. Nah, ini yang Allah katakan, ma dzanantum ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum minallah. Tapi apa yang terjadi? Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan sesuatu dari apa yang mereka tidak duga. Lam yakhtur bibalihim. Ya. Mereka enggak menduga. Apa yang terjadi? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati mereka apa? Ar-ru'ba. Apa? Rasa gentar dan rasa takut. Rasa gentar dan rasa takut. Ya, ini sebenarnya kalau bahasa sekarang namanya masalah psikologi. Kadang-kadang kemenangan itu bukan sekedar dia punya kekuatan, tapi juga keberanian. Ya, kalau bahasa orang sekarang harus pede, percaya diri. Ya, itu saja biasanya membuat lawan jadi gentar. Ketika dia gentar, dia jadi lemah. Ya, itu ibarat kita itu biasanya
Ada anjing menggonggong di jalan. Kalau kita lari ketakutan, anjing semakin berani nggak? Berani. Tapi kalau kita gonggong juga, anjing bisa takut itu. Masa kita berani apa enggak? Ya. Anjing menggonggong, coba aja kita bentak. Ya. Biasanya takut dia. Saya juga belum pernah coba sih. Ya. Kalau kita berani, dia akan takut. Tapi kalau kita takut, dia tambah berani. Ya. Jadi ini yang terjadi kemudian pada kaum Bani Nadir. Ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati mereka rasa gentar, rasa takut. Akhirnya mereka sama sekali tidak melawan. Padahal wallahu alam, mereka ada di benteng. Di saat itu pun pohon korma masih banyak. Kalau mereka serang, mereka kirim panah, mereka apa? Ya, mereka di benteng relatif akan terjaga, tapi mereka takut. Ya, akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuatu yang tidak diduga. Ya, maka memang ya menghadapi kaum Yahudi memang tidak boleh gampang menyerah. Ya, sebab mereka memang ingin sekali itu kaum muslimin menyerah, udah nggak usah perang, damai. Akhirnya semakin mereka tindas, semakin mereka rampas itu. Ya, kalau sekarang negeri Palestina dari mulai mereka cuma 10%, daerahnya sekarang 20%, 30%, sekarang sampai daerah yang mereka kuasai lebih dari 70%. Ya, sedikit-sedikit tuh mereka. Ya. Ya, karena apa? Ya karena mereka pakai itu cara pelan-pelan dan seterusnya. Ya. Maka ya mereka memang harus ya dihadapi dengan kekuatan ya dan juga kepercayaan diri, meskipun tentu saja tidak kita pungkiri bahwa memang banyak sekali korban yang jatuh, yang menderita. Tapi itu boleh dikatakan sebagai harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan, apalagi ini terhadap penjajahan. Ya, dan itu bukan hanya terjadi di Palestina kalau konteks sekarang. Di berbagai negara, bahkan di negara kita sejarahnya seperti itu. Perjuangan melawan penjajah itu ya tidak harus ada korban. Ya, bukannya kita cari-cari, tapi memang resiko yang tidak bisa dihindari. Dan itu bisa berlangsung sekian lama. Ya, peristiwa penjajahan Palestina ini belum ada 100 tahun. Sekitar 70 tahun lebih. Ya. Sementara di berbagai negara, termasuk di Indonesia, ya berapa tahun? 200-300 tahun ya menghadapi penjajah. Ya, begitulah sesuatu yang harus kita paham. Ya, Rasulullah SAW menghadapi kaum Yahudi Bani Quraidah, meskipun saat itu kaum muslimin lumayan lemah, tapi di hadapan mereka tidak boleh merasa lemah. Ya, mereka harus dihadapi dengan kekuatan, sebab kalau tidak mereka akan semakin ya, kalau bahasa kita semakin ngelunjak, semakin melampaui batas. Maka dihadapi itu kemudian timbullah rasa takut pada mereka. Kemudian Allah gambarkan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Ya, yukhribuna buyutahum, mereka merusak sendiri, merombak sendiri rumah-rumah mereka. Nah, ini maksudnya yang tadi kita katakan, ya Rasulullah mengusir mereka, tapi mereka minta izin untuk membawa ya barang-barang perkakas yang mereka miliki. Ya, maka ketika diizinkan, termasuk tuh rumah-rumah mereka ambil tuh gentengnya, kusennya, kayunya mereka bawa. Ya, jadi Allah gambarkan yukhribuna buyutahum. Mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka yang mereka selama ini sudah bangun. Biaidihim, dengan tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan juga tentu dengan kekuatan kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya, ini yang juga penting. Fa'tabiru, maka wahai orang yang berakal, i'tabiru, ambillah pelajaran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sejarah, kisah, peristiwa-peristiwa bukan sekedar agar kita tahu, oh ada peristiwa ini, ada pelajaran, ada sejarah itu, bukan cuma itu.
Tapi sebagaimana yang Allah katakan di sini, fa'tabiru, ambillah pelajaran ya ulil absar, wahai orang yang punya pandangan, punya ilmu, ya, punya pemahaman, jadikan itu pelajaran, ya, jadikan itu pelajaran, ya. Dan banyak pelajaran dalam surat ini, ya, mungkin kita bisa baca sendiri atau bisa cek sendiri tafsir dari surat Al-Hasyr. Ya, pelajaran yang sangat jelas adalah ya bahwa ya tipikal kaum Yahudi, khususnya kaum Zionisnya, ya. Yahudi sendiri memang bermacam-macam juga. Ada Yahudi yang justru membela Palestina, ada. Ya, tapi yang sekarang di Israel itu ya pastilah mereka mendukung penjajah. Begitu ya. Tipikal mereka adalah sejak dulu hingga sekarang adalah orang-orang yang suka mengkhianati janji, kesepakatan. Ya, tipikal mereka juga adalah orang yang ya mudah melakukan ya kejahatan atau bahasa kita menelikung dari belakang. Ya, khususnya ketika kaum muslimin lemah. Ya, tipikal mereka juga adalah akan mensupport, akan membantu siapa saja yang sekiranya melemahkan kaum muslimin. Ya. Dan mereka biasa akan berusaha untuk menguasai kaum muslimin, ya, apakah secara politik, secara ekonomi dan seterusnya. Maka itu sebagaimana pelajaran juga di sini, ya, kaum muslimin tidak boleh merasa lemah, harus terus memperkuat diri, khususnya memperkuat keimanan, ya, dan memang ya tidak bisa tidak, ya, kekuatan mereka harus diimbangi juga dengan kekuatan. Ya, sebab kalau tidak, mereka dengan kekuatannya akan semakin menguasai kaum muslimin. Baik, Bapak sekalian, kurang lebih seperti itu, ya, sedikit dari pembahasan dan pelajaran dari surat Al-Hasyr ini, ya, terkait dengan tipikal dari kaum Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kenapa sampai sekarang Yahudi Israel masih berkuasa di Palestina? Ya, kalau bahasa akidahnya ini merupakan takdir Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalaupun berkehendak buruk, sebenarnya yang Dia inginkan adalah kebaikan. Ya, jadi jangan kita kemudian kok Allah menghendaki keburukan. Bukan keburukan yang Dia maksud, tapi kebaikan. Ya, dengan adanya penjajahan Zionis misalnya, kaum muslimin menjadi sering mendoakan saudaranya, membantu, peduli, mengirim donasi, memberikan kepedulian, dan saudara-saudara kita di Palestina menjadi ladang jihad, ladang perjuangan fisabilillah, dan seterusnya. Itu diantara hikmah-hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala hingga kini menghendaki adanya Zionis Israel menguasai bangsa Palestina. Adapun perkara-perkara yang sifatnya teknis, ya banyak juga. Ya, paling jelas dan paling tampak adalah menggambarkan kelemahan kaum muslimin secara umum. Kelemahan itu, ya, salah satunya dan bahkan boleh dikatakan yang paling utama disebabkan karena apa? Tidak bersatu, ya, gampang diadu domba, gampang dibuat permusuhan satu sama lain, dari mulai antar pribadi, antar kelompok, antar masjid, jangan-jangan antar majelis taklim juga, ya, antar ormas sampai antar negara. Ya, kalau kita lihat, ya, gampang sekali umat itu bertikai. Ya. Maka saya sering ingatkan, ya, termasuk kita yang di majelis seperti ini, ya,
Kalau kita dapati ada perbedaan di tengah kaum muslimin, usahakan sikapi dengan baik. Ya, jangan gampang kita bermusuhan. Ya, karena permusuhan pasti akan melemahkan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu. Ya, boleh dibilang negeri-negeri Islam meskipun memang ada persatuannya, tapi yang sering terjadi adalah gontok-gontokan dan seterusnya. Tentu saja juga faktor lain yang cukup berat adalah kemandirian lah, boleh dibilang begitu. Negeri Islam, kaum muslimin banyak yang tidak mandiri dalam berbagai hal, yang cukup mencolok dalam hal ekonomi. Tidak mandiri, tidak kuat, gampang ditekan, gampang diintervensi dan seterusnya. Akhirnya juga kebijakannya tidak mandiri juga, tergantung apa mau dari pihak-pihak yang berkuasa. Ya, sebenarnya ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas penindasan, kejahatan, bahkan yang peduli dan membela bukan hanya kaum muslimin. Ya, banyak sekali berbagai macam masyarakat, khususnya di barat, di Eropa, di Amerika, kemarin di Australia itu demonstrasi sepanjang jalan penuh. Ya, mereka mendukung perjuangan bangsa Palestina. Itu udah sangat jelas. Ya, cuma memang tadi kaum muslimin tidak mandiri, sehingga keputusannya sangat tergantung oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan. Dan banyak, saya yakin, faktor-faktor yang lain. Tapi apapun yang terjadi, Ibu sekalian, jangan kita putus asa. Jangan putus asa. Perhatian tetap harus kita berikan. Kepedulian harus kita berikan. Minimal buat kita apa? Bara'atul zimmah. Kita menggugurkan kewajiban di hadapan Allah bahwa kita juga telah memberikan kepedulian. Ya, paling tidak itu, meskipun itu memang sangat lemah ketimbang tidak peduli sama sekali. Insya Allah kita yakin akan ada saatnya Allah berikan kemenangan. Akan ada saatnya itu. Yakini hal tersebut. Bahkan kalau perlu kita ajak dan kita ajarkan, kita kasih tahu anak-anak kita untuk peduli dan perhatian terhadap perjuangan bangsa Palestina. Baik. Pertanyaan fikih ini, Ustadz, kalau hibah harus ada saksi atau nyerahin tanpa saksi? Tergantung sih sebenarnya. Khususnya kalau hibah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang besar atau berkaitan dengan orang lain, perlu juga ada saksi. Biasanya ini memang yang terjadi kalau orang tua memberikan hibah. Memberikan hibah kepada pihak yang lain. Itu paling tidak anak-anaknya bagusnya tahu. Sebab apa? Sebab kalau anaknya tidak tahu, nanti orang tua itu meninggal, bisa jadi sesuatu yang sudah dihibahkan akan digugat dan diambil lagi. Begitu ya. Kalau memang ada keterkaitan tersebut. Begitu ya. Tapi kalau tidak ada keterkaitan apa-apa, kita berikan langsung kepada pihak lain, tidak masalah. Tidak masalah. Yang repot itu kalau ada kemungkinan digugat dan lain sebagainya. Biasanya memang ini kaitannya dengan orang tua. Orang tua ingin memberikan hibah kepada anaknya, pertama tentu harus adil. Jangan yang satu diberi, yang lain tidak diberi. Yang kedua, harusnya memang semua anak, semua pihak yang berkaitan itu tahu, agar tidak menimbulkan polemik atau pertikaian di antara mereka, khususnya ketika orang tua sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, ada yang bertanya? Langsung ada. Baik, Bu sekalian, tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ini ada
Jamaah kita Bu Elin ya, dia baru saja minta izin pulang karena dapat berita pamannya wafat ya. Kita doakan semoga pamannya yang wafat ya diterima amal solehnya, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, Ibu sekalian, kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an, ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ahla Gazzah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma afriq alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin al-mu'tadin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.